Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Zikri. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan git clone pada folder kosong. Selanjutnya, bagaimana penggunaan use effect pada API public yang terdapat quote inspirasionalnya. Lanjut yang terakhir, bagaimana penerapan dynamic root pada halaman detailnya. Nah, untuk pertama adalah git clone. Pada git clone kita sediakan saja folder khusus untuk mau dikopikannya. Pertama kayak gini, project clone saya buatnya, di mana pada terminalnya saya buatkan git clone, di mana selanjutnya adalah mengkopikan pada kode ini URL dari repository pada GitHub kita, dikopikan, lalu kita pastekan, selanjutnya kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini, akan muncul folder dari baju app kita. Selanjutnya kita gantikan ke, jika ingin mengetesnya, kita gantikan saja ke baju app-nya tadi. Nah, kita coba npm install. Nah, npm install ini harus dilakukan dikarenakan saat pendownloadan node modulnya tidak ada. Jadi jika kita coba langsung run dev, maka akan terjadi error. Nah, kita coba npm run dev. Nah, jika kita jalankan ini, nah maka hasilnya akan muncul jika sudah muncul dari hasil git clone kita. Langkah selanjutnya adalah bagaimana menggunakan use effect pada quotes API inspirasionalnya. Nah, yang pertama saya buatkan file bernama quotes-nya, di mana pada quotes kurang lebih akan ini kita importkan use effect dan use state-nya pada React. Selanjutnya Axios supaya akan terdapat loading-nya itu tersendiri. Nama quotes-nya akan menjadi mau function-nya ini. Lalu yang pertama variabel yang akan kita buatkan adalah getAdvice, di mana akan kita bikin yang randomizer. Maksudnya randomizer ini nanti akan terdapat random quote-nya, yang dimana akan terdapat new date-nya, lalu akan dipanggilkan juga waktunya atau get time. Pada Axios nanti akan memanggilkan API dari advice slip. Nama API-nya adalah advice slip, ditambahkan dengan variabel randomizer, kemudian akan meresponskan set advice-nya ini, variabel set advice-nya dari useState ini, kemudian akan merespons data slip, yang dimana nanti akan menangkapkan variabel parameter R, yang dimana selanjutnya jika error akan mengeluarkan output gagal mengambil data, ditambahkan dengan parameter ER ini dengan tulis const message-nya tadi. Lalu pada use effect-nya nanti akan kita manggilkan getAdvice-nya, const getAdvice-nya tadi. Nah, selanjutnya jika error nanti akan memanggilkan variabel error ini tersendiri, const error. Nah, tapi jika bukan advice-nya atau ini kan lurus advice ini, maksudnya jika tidak advice nanti akan memanggilkan loading. Selanjutnya nanti akan dibikinkan class name background warna putih yang akan terdapat bayangan-bayangannya untuk tabelnya itu sendiri. Nah, kemudian pada heading 2-nya nanti ada tulisan saran hari ini opsional sebenarnya. Di sini saya bikin karena biar ada tambahan detail sedikit saja. Kemudian nanti ada background teksnya ini akan memanggil teks advice-nya tadi itu, atau quotes dari advice slip-nya ini nanti akan bergaya italic atau garis miring. Nanti terdapat tulisan abu-abu seperti biasa, text center dengan tulisan teks tadi itu akan dipanggil const advice, yang dimana const advice. Lalu terakhir nanti akan terdapat tombol terakhir yang dimana bertujuan untuk mengambil get advice-nya.
Ini maksudnya supaya ada muncul bisa langsung digunakan tanpa perlu tinggal tekan-tekan saja nanti akan muncul advice yang baru. Nah, nama isinya akan berupa nama ini tampilkan saran baru. Nah, pada app-nya itu sendiri nanti akan kita importkan cons dari quotes-nya ini pakai menggunakan React Lazy, yang dimana tinggal di rootpad dan di rootpad-nya akan menggunakan quotes ini, elemennya quotes. Nah, jika sudah, kita panggilkan. Nah, ini quotes-nya. Nah, ini akan terdapat saran hari ini. Nah, ini merupakan hasil dari teks italiknya tadi itu yang saya bilang. Nah, jika saya tekan tampilkan saran baru, nah nanti akan berganti ke quotes selanjutnya. Nah, ya, bakal berganti terus. Saya coba refresh, bakal juga seperti ini. Terakhir adalah penggunaan dynamic root, yang dimana dynamic root ini berfungsi supaya kita tidak perlu memanggil elemen tersebut sebanyak data-data yang ada. Nah, jika ada terdapat 30 data, misalnya, nanti tidak perlu memanggil 30 data tersebut dari elemen-elemen itu tersendiri. Nah, output dari dynamic root-nya akan seperti ini. Akan ada data naik teaser 1. Nah, patokannya ini saja, anggapannya terdapat naik, brandnya naik. Nah, jika saya tekan Adidas, nanti akan terdapat brand nama Adidas juga. Nah, jika Uniqlo, nanti akan ini brandnya Uniqlo juga. Nah, bagaimana penggunaan di produk kodenya yang saya buatkan adalah produk detail, file berupa produk detail untuk membuat detail dari produk tersebut, yang dimana akan mengimportkan use params dari React routernya itu sendiri. Selanjutnya adalah mengimportkan data dari produk listnya itu, yang datanya ini berupa data JS. Kemudian saya membuatkan function produk detailnya itu tersebut, yang dimana terdapat cons berupa produk ID. Produk ID ini akan menggunakan use params. Lalu pada cons produknya akan dibuatkan pada cons produk ini akan memanggil fungsi find atau memanggil, yang dimana akan dibuatkan parameter p. P ini akan memanggil ID-nya, yang dimana memanggil ID dari produk ID-nya itu tersebut. Nah, akan dibuatkan juga kondisi di mana jika produknya tersebut tidak ditemukan, nanti akan memunculkan teks berupa produk tidak ditemukan. Selanjutnya adalah membuatkan class name berupa background berwarna putih, yang dimana selanjutnya akan terdapat heading satunya yang berupa judul dari nama produk itu tersebut atau namanya. Kemudian akan terdapat image. Nah, image ini karena saya tidak memasukkan image yang saya butuhkan, maka tidak akan memunculkan gambar image seperti outputnya tadi, akan menjadi blank. Kemudian akan dibuatkan juga paragraf di mana akan berisi kategori hingga deskripsinya itu tersebut. Nah, pada kategori hingga deskripsinya akan terdapat parameter di mana patokannya adalah produk ini. Cons dari produknya ini akan memanggil kategori, brand, price, stock, size, rating, dan description-nya. Lanjut pada list produk. List produk tadi merupakan halaman yang ini. Sebelum masuk ke halaman produk detailnya yang ini, yang dimana pada list produk saya menambahkan link baru yang dimana berfungsi link ini akan menuju ke produk ID-nya itu tersebut. Dia yang pertama dia akan menuju ke halaman produk, lalu akan kemudian akan mencari produk ID tersebut. Kemudian teksnya berupa warna biru, sama seperti link pada umumnya warna biru. Kemudian akan dipanggilkan juga nama produk enemy itu nanti produk enemy itu akan warna biru, teks warna birunya ini akan diletakkan untuk pada produk name itu tersebut. Nah,
terakhir pada Abject ya. Tinggal di importkan saja produk detail seperti ini, cons produk detail menggunakan React Lazy, yang dimana pada rute dinamiknya akan digunakan ini product path-nya, di mana produk ini akan memanggil produk ID-nya, elemennya berupa produk detail dari cons produk detail ini. Nah, output-nya seperti yang saya bilang tadi, hasilnya akan seperti ini, akan terdapat Nike shirt 1, Adidas shirt 2, Uniqlo jeans 3, Zara pants 4, H&M 5, jaket 5, sampai seterusnya yang terakhir Adidas shirt 5. Nah, hasil datanya akan berbeda-beda. Oke, itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.